Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membahas metode KNN di mana dosen pengampu yaitu Bapak Miftahul Walid. Di sini ada 3 pemateri yaitu saya sendiri Faridatul Jannah, yang kedua yaitu Ferdiansah, yang ketiga yaitu Faruk. Baik, saya akan mulai untuk materi selanjutnya. KNN ada 3 penjelasan, yaitu pertama algoritma non-parametrik, yang kedua lazy learner, yang ketiga prediksi berdasarkan tetangga. Yang pertama yaitu algoritma non-parametrik, di mana KNN tidak membuat asumsi tentang distribusi data yang mendasarinya, menjadikannya fleksibel untuk berbagai jenis dataset. Ini berarti KKN tidak memerlukan parameter model yang kompleks. Yang kedua yaitu lazy learner, di mana KKN adalah lazy learner karena tidak ada fase pelatihan eksplisit. Semua komputasi dilakukan saat prediksi diminta, menyimpan semua data training untuk digunakan nanti. Yang ketiga yaitu prediksi berdasarkan tetangga. KNN memprediksi kelas atau nilai data baru berdasarkan kelas atau nilai mayoritas dari tetangga terdekat. Konsepnya sederhana, seperti contoh burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Cara kerja KNN klasifikasi. Ada 4 pembagian, yaitu yang pertama tentukan K, yang kedua hitung jarak, yang ketiga pilih K tetangga, yang keempat yaitu ambil mayoritas. Tentukan K. Langkah pertama adalah pemilih nilai K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan dalam proses klasifikasi. Nilai K yang optimal sangat mempengaruhi performa model. Yang kedua yaitu hitung jarak. Untuk data baru yang ingin diklasifikasikan, hitung jaraknya ke setiap titik data dalam set data training. Jarak ini biasanya dihitung menggunakan metrik seperti Euclidean distance. Yang ketiga yaitu pilih K tetangga. Setelah semua jarak dihitung, pilih K titik data training yang memiliki jarak terkecil atau paling dekat dengan data yang baru. Yang keempat yaitu ambil mayoritas. Tentukan kelas yang paling sering muncul di antara K tetangga yang dipilih. Kelas mayoritas inilah yang akan menjadi prediksi untuk data baru. Cara kerja KNN regresi. Ada 4 pembagian juga, yaitu pertama tentukan K, sama seperti klasifikasi, tentukan nilai K, jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk memperoleh nilai. Yang kedua yaitu hitung jarak, di mana hitung jarak antara data baru dan setiap titik data dalam set training menggunakan metrik jarak yang sesuai. Yang ketiga yaitu pilih K tetangga terdekat. Identitas K dapat training yang memiliki jarak paling kecil dengan data baru. Yang keempat yaitu rata-rata nilai, di mana alih-alih mengambil mayoritas kelas dalam regresi, nilai prediksi adalah rata-rata dari nilai-nilai target dari K tetangga terdekat. Ini memberikan estimasi numerik. Melanjutkan pembahasan dari saudara Farida, yaitu memilih nilai K yang optimal. Memilih nilai K yang tepat adalah kunci sebuah keberhasilan dalam sebuah model KNN. Nilai K yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat menyebabkan sebuah masalah. Performa K kecil, model akan sangat sensitif terhadap noise data dan cenderung mengalami overfitting, yaitu terlalu mengingat data training dan buruk dalam mengenali data baru. K besar, model menjadi terlalu bias dan mungkin mengalami underfitting, yaitu gagal menangkap pola yang sebenarnya ada dalam data karena terlalu banyak tetangga jauh yang ikut diperhitungkan. K ganjil, umumnya K dipilih sebagai bilangan ganjil untuk menghindari hasil seri dalam voting kelas saat klasifikasi. K full cross validation, metode
validasi silang. Ini sangat membantu dalam mengoptimalkan nilai K dengan mengevaluasi performa model pada berbagai subset data. Metrik jarak dalam KNN. Pemilihan metrik jarak sangat penting karena menentukan pendekatan antara titik data yang secara langsung mempengaruhi hasil prediksi KNN. Berikut adalah metrik jarak yang umum digunakan. Included distance. Metrik paling umum menghitung jarak garis lurus antar dua titik dalam ruang Euclidean. Sangat cocok untuk data numerik kontinu dan dimensi rendah. 2. Manhattan distance, juga dikenal sebagai jarak blok kota, dihitung dengan menjumlah perbedaan absolut koordinat. Cocok untuk data dimensi tinggi atau ketika pergerakan terbatas. 3. Minkowski distance, generalisasi dari Euclidean dan Manhattan distance dengan parameter pi. Jika pi sama dengan 1 menjadi Manhattan. Jika pi sama dengan 2 akan menjadi Euclidean. Fleksibel untuk berbagai skenario. 4. Hamming distance, digunakan untuk data kategorikal atau biner, menghitung jumlah posisi di mana dua strike memiliki karakter yang berbeda-beda. Penting untuk membedakan vektor biner. Kelebihan metode KKN. KKN menawarkan beberapa keunggulan yang menjadikannya pilihan menarik untuk berbagai masalah pembelajaran mesin. Sederhana dan mudah diimplementasikan. Konsepnya intuitif dan algoritmanya itu relatif mudah dipahami serta dikodekan, bahkan untuk pemula. Tidak ada asumsi distribusi data. Beberapa dengan banyak algoritma lain, KKN tidak memerlukan asumsi tentang distribusi probabilitas data. Ini menjadikannya kuat dan dapat diterapkan pada dataset non-linear. Fleksibel untuk klasifikasi dan regresi. KKN dapat digunakan secara efektif untuk kedua jenis tugas pembelajaran terawasasi, baik untuk memprediksi kategori maupun nilai numerik, baik untuk dataset kecil dan menengah. Untuk dataset dengan jumlah sampel yang tidak terlalu besar, KKN dapat memberikan performa yang sangat baik dengan waktu komputasi yang wajar. Untuk aplikasi nyata KKN, di sini ada beberapa metode, di antaranya yaitu sistem rekomendasi, klasifikasi email spam, identifikasi pola penyidik, dan pengenalan tulis tangan. Untuk sistem rekomendasi ini digunakan dalam e-commerce untuk merekomendasikan produk berdasarkan pola pembelian atau preferensi menggunakan yang mirip. Kalau klasifikasi email spam membantu mengidentifikasi dan memfilter email spam dengan mengklasifikasi email masuk berdasarkan karakteristik email yang sudah dikenal sebagai spam atau bukan. Yang ketiga yaitu identifikasi pola penyidik, membantu dalam diagnosis dini penyakit dengan mengklasifikasikan pasien berdasarkan gejala dan data medis pasien serupa yang sudah diagnosis. Keempat yaitu pengenalan tulis tangan. Salah satu aplikasi klasik KKN digunakan untuk mengenali karakter atau angka yang ditulis tangan, seperti pada dataset MNIST, seperti itu.